Halo, kami dari tim Solar Tani. Proyek kami berjudul Solar Tani, Sistem Pengering Berbasis Energi Terbarukan. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Kadedanta Jendra selaku ketua dari tim Solar Tani. Dan saya Safina Lidiananda sebagai anggota. Halo, perkenalkan saya Hidayat Akbar Jatwa sebagai anggota Solar Tani. Saat ini bisnis kami berada pada tahap early development dan pilot testing, di mana kami sudah menguji coba produk kami bersama petani untuk melihat bagaimana dampak dan potensi pengembangannya. Halo, kami dari tim Solar Tani. Mari kita dengar pendapat dari petani mengenai hasil panen mereka. Kalau yang dijual, padi harus udah menguning, lalu cari koperasi di pengepul istilahnya itu, harus di koperasi itu mengeringin langsung hasilnya dijual sama koperasi. Kalau saya mengeringkan sendiri lebih sulit, harus lahan lebih banyak untuk mengeringin itu. Kalau untuk cuaca sendiri gimana, Pak? Kalau cuaca itu udah takutnya cuacanya kurang bagus, lama keringnya gitu. Jarang sih gagal. Kalau pemeliharaannya bagus, jarang gagal. Kalau hujan sehari itu rasanya kecewa, Pak. Kalau hasil keringnya itu gagal, kecewa. Kalau gitu harus diseserin, walaupun tidak ada panas, harus dipakai alas tikar atau karpet gitu. Pak. Ada saran, Pak. Sarannya supaya ada alat-alat untuk mengeringin gabahnya. Pada musim hujan, jutaan petani Indonesia mengalami kesulitan dalam mengeringkan hasil panen dikarenakan masih bergantung pada sinar matahari secara langsung. Akibatnya komoditas seperti jagung dan padi mengalami kerusakan dan kehilangan nilai jual. Bahkan 30-40% hasil panen hilang setiap tahunnya dikarenakan pengeringan yang tidak efisien. Dampaknya bukan hanya pada petani, tetapi juga harga pangan dan ketahanan pangan nasional. Saat ini kami sedang melakukan brainstorming hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Kami merangkum masalah utama dari petani, yaitu 1. Masalah hasil panen yang tidak maksimal, 2. Ketergantungan total pada cuaca, dan ketiga, kerugian finansial dan kualitas. Kami melakukan pendekatan menggunakan metode OMIB, lalu kami menemukan pendekatan untuk menghasilkan ide yang akan kami jadikan sebagai prioritas solusi. Yang pertama, bagaimana kita bisa membantu petani mengeringkan hasil panen meski cuaca tidak menentu. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menekan biaya operasional sistem pengering agar tetap terjangkau bagi petani kecil. Yang ketiga, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hasil panen sehingga petani mendapatkan harga yang lebih tinggi. Lalu yang keempat, bagaimana kita bisa membuat sistem ini mudah digunakan tanpa pengetahuan teknis tinggi serta tidak membebani lingkungan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode HOMIQ yang telah kami lakukan, kami simpulkan solusi yang akan kami bawakan yaitu berupa alat pengering berbasis energi terbarukan. Berikut saya jelaskan bagaimana cara alat ini bekerja. Yang pertama, panas matahari masuk ke dalam ruang pengering secara radiasi, kemudian dipantulkan ke atap ruang pengering secara konveksi, kemudian plat akan menyerap panas dari matahari secara konduksi, yang dimana sistem ini akan menghasilkan aliran fluida panas yang akan bersirkulasi di dalam ruang pengering, yang secara tidak langsung akan mengeringkan hasil panen yang terdapat pada kotak berikut. Kemudian di bawahnya juga terdapat tungku pembakaran biomasa, yang dimana sekam padi yang tidak digunakan bisa dibakar di dalam tungku, yang nantinya akan menghasilkan aliran fluida panas yang secara tidak langsung juga akan mengeringkan hasil panen. Kemudian aliran udara panas ini disalurkan keluar melalui cerobong yang nantinya akan ditarik karena ada perbedaan suhu antara di dalam ruang pengering dengan di luar ruang pengering.
Di tengah tantangan pasca panen yang masih bergantung pada cuaca dan energi fosil, hadir sebuah inovasi hijau yang lahir dari semangat perubahan, yaitu solar tani. Sistem ini menggunakan 4 teknologi utama dalam satu kesatuan yang cerdas. Yang pertama adalah hot spring chamber, di mana tumbuh biomasa yang mengubah sikap padi menjadi sumber panas yang berkelanjutan, menghadirkan efisiensi tanpa ketergantungan rap listrik. Asap hasil pembakaran disaring oleh smoke filtration system menggunakan filter HEPA yang memastikan udara yang dilepaskan tetap bersih dan bebas emisi berlebih. Energi panas diperkuat oleh solar heated plate, perpaduan sinar matahari dan pelat besi penyerap menjaga suhu stabil sepanjang proses. Dan di pusatnya terdapat dryer bed chamber, bekerja mengeringkan hasil pertanian secara merata, cepat, dan berkualitas tinggi. Dengan memanfaatkan energi matahari dan biomasa, solar tani menghadirkan solusi pengeringan ramah lingkungan, efisien, murah, dan berkelanjutan. Sebuah langkah kecil menuju masa depan pertanian hijau Indonesia. Udah sekitar 3 bulan. Terus hasilnya lebih bagus dari yang sebelumnya pakai alat solar tani. Tidak, Pak. Kalau hasil solar tani ini kan hasil panen semua bisa masuk di dalam ruangan itu menggunakan hasil solar panen ini gitu. Apakah ada saran gitu Pak? Kalau saran, kalau lebih besar kapasitasnya supaya semua hasil panen bisa masuk ke sana untuk mengeringin gabahnya. Peningkatan hasil solar tani itu hampir 40% daripada tidak memakai solar tani ini gitu. Karena ada alat pengering yang kapasitasnya lebih bagus. Kalau bisa ya untuk membantu supaya bisa dihilangkan pistol listrik itu, supaya saya udah punya solusi yang lain gitu. Saya sarankan pistol listrik itu supaya tidak pakai pistol listrik lagi. Ada saran Pak, cuma supaya lebih banyak kapasitasnya, hasilnya lebih bagus, memperkembangkan solar tani ini supaya lebih banyak, supaya petani itu bertambah senang untuk memakai alat solar tani ini. Hasilnya lebih bagus, tidak mengecewakan semua orang petani. Dalam merancang solar tani, kami menggunakan pendekatan Blue Ocean Strategy melalui 4 Action Framework. Pertama, kami eliminate fitur yang tidak relevan seperti pembangkit listrik tambahan dan ketergantungan pada PLN maupun penyemuran terbuka yang rawan akan cuaca. Yang kedua, kami reduce biaya dengan desain modular, model sewa operasi yang terjangkau, serta monitoring sederhana berbasis sensor dan sistem hybrid surya biomasa. Yang ketiga, kami create solusi dengan desain yang lebih sederhana dengan menekan biaya operasional sekaligus mengurangi risiko kerusakan akibat dari pengeringan yang manual. Dan yang terakhir, kami raise, tingkatkan kualitas hasil pengeringan serta efisiensi energi melalui pemanfaatan sumber terbarukan seperti surya, angin, dan biomasa. Jadi grafik ini menunjukkan perbandingan 3 metode pengeringan hasil pertanian. Yang pertama ada pengeringan tradisional, yang kedua ada oven berbahan bakar fosil, dan yang ketiga ada kami, solar tani. Penyemuran tradisional memang unggul dari sisi biaya dan aksesibilitas, tapi sangat tergantung dengan cuaca, lambat, serta menghasilkan kualitas produk yang rendah. Sementara oven fosil bisa mengeringkan dengan cepat, namun biayanya tinggi, kapasitasnya terbatas, dan tidak ramah lingkungan karena emisi. Solar tani hadir dengan menawarkan kombinasi yang terbaik, karena sistem ini efisien secara energi karena memanfaatkan sumber energi yang terbarukan. Kualitas produk yang lebih baik, waktu pengeringan yang lebih singkat, serta fleksibel dengan kapasitasnya yang modular. Selain itu, solar tani ramah lingkungan, mudah diakses petani, dan dilengkapi dengan teknologi monitoring yang tidak dapat dimiliki dua metode sebelumnya. Dengan keunggulan inilah, solar tani membuka ruang kompetisi yang lebih berkelanjutan sekaligus memberi nilai tambah yang nyata bagi petani. Petani Indonesia masih bergantung pada cuaca untuk mengeringkan hasil panen, akibatnya kualitas turun dan waktu terbuang. Solar tani hadir dengan solusi pengering hemat energi berbasis teknologi hybrid, sekaligus menghasilkan listrik skala kecil.
Dengan solar tani, hasil panen lebih baik, waktu lebih hemat, dan tidak lagi tergantung cuaca. Kami bekerja sama dengan koperasi, BUMDes, dan pemerintah untuk menghadirkan sewa alat, latihan, serta pendampingan teknis. Dampaknya petani lebih sejahtera, desa lebih mandiri energi, dan lingkungan lebih berkelanjutan. Solar tani memberdayakan petani dan membangun desa mandiri. Roadmap solar tani ini kami susun berdasarkan pembelajaran dari design thinking dan blue ocean strategy. Tahap pertama adalah penyempurnaan prototype. Di sini kami menerapkan prinsip design thinking dengan berangkat dari empati terhadap petani, yaitu menambah kapasitas truk modular, menyiapkan backup biomasa, serta sensor yang lebih akurat. Ini menambah solusi kami benar-benar menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Tahap kedua, kami melakukan uji coba dan mengumpulkan feedback petani untuk iterasi desain. Proses ini mencerminkan siklus ideate prototype test dalam design thinking agar produk berkembang sesuai kebutuhan pengguna, bukan hanya asumsi kami. Lalu tahap ketiga, kami mengkaji modal bisnis. Di sini kami menerapkan blue ocean strategy, mencari cara keluar dari kompetisi tradisional untuk penjemuran murah tapi lambat, atau oven fosil yang cepat tapi mahal dan mencemari. Solar tani menawarkan nilai baru, yaitu ramah lingkungan, terjangkau sekaligus berkualitas. Tahap keempat, kami melakukan validasi model bisnis langsung dengan kelompok tani dan koperasi. Ini penting untuk memastikan model yang kami pilih benar-benar visible, bisa diakses petani kecil dan berkelanjutan. Dan akhirnya tahap kelima adalah persiapan menuju bootcamp 2. Dan akhirnya tahap kelima kami mempersiapkan diri sebaik mungkin, menjaga semangat, dan berharap bisa lolos ke bootcamp 2. Dengan menggabungkan design thinking untuk memahami kebutuhan petani dan blue ocean strategy untuk membuka pasar yang baru yang berkelanjutan, kami Solar Tani dapat memberi dampak nyata bagi petani kecil sekaligus lingkungan. Hasil pembelajaran tim solar tani dari penerapan design thinking dan blue ocean strategi dalam mengembangkan solusi pengeringan hasil panen. Dari design thinking sendiri, untuk empatisnya, kami belajar bahwa tantangan petani bukan sekedar teknis, tapi juga emosional. Rasa cemas kalau hasil panen rusak saat musim hujan, petani lebih suka solusi sederhana, murah, dan praktis daripada canggih tapi rumit. Lalu untuk mendefine masalah utama, jadi di sini ketidakpastian pengeringan saat cuaca buruk yang membuat hasil panen rusak dan harga jual turun. Nah, di sini kita mendapatkan pentingnya mendefinisikan masalah dengan bahasa petani, bukan bahasa teknis. Kalau dari idiot, kita melakukan brainstorming dengan Scamper atau How Might We. Jadi kita dapat membuka banyak kemungkinan nih, seperti modular, hybrid energy, IoT, model sewa. Dan tidak semua itu harus diwujudkan sekarang, tapi diprioritaskan berdasarkan dampak dan kemudahan. Lalu untuk di prototype dan testingnya, di prototype sederhana seperti miniatur dan demo pengering cabai sudah cukup untuk menguji konsep dan mendapatkan umpan balik petani lebih berharga daripada asumsi tim. Lalu untuk dari blue ocean strategi, pada fokus diferensinya, kami mendapatkan penjemuran tradisional itu murah tapi tidak pasti. Oven fosil itu cepat tapi mahal dan tidak ramah lingkungan. Lalu solar tani menemukan ruang di tengah-tengahnya di mana alat yang murah, plus berkualitas dan ramah lingkungan. Lalu pada 4Action Framework, kami belajar menghilangkan tergantungan cuaca, mengurangi waktu dan biaya, meningkatkan kualitas dan efisiensi, dan menciptakan modular hybrid plus modal sewa. Lalu pada Value Curve, kita dapat melihat dan membandingkan faktor nilai. Jadi solar tani itu punya posisi yang unik, bukan sekedar lebih murah, tapi lebih juga ramah lingkungan dan fleksibel. Dari design thinking mengajarkan kami berangkat dari masalah nyata petani dan terus beradaptasi lewat prototype dan feedback. Sedangkan dari Blue Ocean Strategi membantu melihat peluang pasar baru dengan diferensi yang jelas tanpa bersaing langsung dengan solusi lama. Mungkin sekian dari feedback hasil pembelajaran solar tani. Mari terus berinovasi untuk Indonesia yang lebih baik.